Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Anas. Ini adalah video ketiga dari seri Sekolah Dasar Excel. Dan di video kali ini gue akan bahas menu-menu yang ada di tabs Home yang terdiri dari clipboard, alignment, font, number, dan cell. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita praktekin aja. Oke teman-teman, kalau file latihannya udah di-download, yuk langsung kita mulai. Kita mulai dari bagian pertama yaitu grup menu clipboard ya. Oke, tugas yang pertama pindahkan isi pada sel B10 ke D10. Caranya gimana? Seperti ini. Kita gunakan command board cut, lalu kita pilih selnya, lalu kita klik paste. Kita juga bisa pakai shortcut menggunakan Ctrl X, lalu Ctrl V. Seperti ini, hasilnya sama. Oke, lanjut. Salin tulisan B15 ke D15. Caranya gimana? Oke, pakai ini ya. Copy, lalu kita pilih paste. Shortcutnya Ctrl C plus Ctrl V. Oke, kita lanjut ke format painter. Salin format tulisan di sini. Ya, perlu teman-teman tahu, format di sini adalah cetak tebal, cetak miring, bergaris bawah, dan backgroundnya berwarna kuning. Kalau misalkan kita terapkan itu ke sini, ke kolom yang sel yang ini, lama kalau satu-satu. Kita bisa pakai cara cepat, format painter, lalu kita salin formatnya. Berubah ya, jadi sama persis. Oke, paham ya teman-teman? Lalu kita lanjut ke bagian sebelahnya, yaitu font. Pertama, ubah ukuran tulisan pada sel B27 jadi 48. Caranya, kita klik di sini, font size, kita pilih ya 48. Atau misalkan mau caranya manual, misalkan kita mau kurangi bisa pakai yang ini, decrease font size, mau kita tambah increase font size. Oke, seperti ini. Lanjut, ubah tulisan ya menjadi bercetak tebal. Caranya gimana? Seperti ini, kita pilih command button bold. Shortcutnya yaitu Ctrl plus B. Kita lanjut ke B42 menjadi cetak miring. Ini menggunakan command button italic. Yang ini teman-teman. Oke, shortcutnya yaitu Ctrl plus I. Lanjut ke ubah tulisan pada sel B47 bergaris bawah. Jadi ini menggunakan command button underline yang ini teman-teman. Oke, udah bergaris bawah. Shortcutnya itu Ctrl plus U. Oke, ubah tulisan pada sel B52 menjadi warna merah. Kita pilih selnya, lalu kita klik di sini, font color ya. Font color, teman-teman pilih aja warna merah. Teman-teman juga bisa pilih warna yang lain ya. Oke, kita lanjut, ubah warna background. Di sini B57 ya. Di sini B57, caranya gimana? Pakai ini, fill color, kuning. Teman-teman juga bisa pilih. Lanjut, buatlah sebuah tabel berukuran 3x3. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ada garis tapi samar-samar ya. Memang bawaannya seperti ini. Supaya garisnya tegas, gimana caranya? Kita pilih 3x3. Lalu kita pilih ini, border. Border ini pilihannya ada macam-macam, bisa kalian coba. Lalu kita pilih ya yang sekarang itu all border. Seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke grup menu berikutnya yaitu alignment. Oke teman-teman, kita geser ya ke sheet sebelahnya, alignment. Ke grup menu alignment. Langsung kita mulai. Gimana caranya ubah posisi teks menjadi rata kiri atas. Nah, teman-teman harus pilih dulu ini. Lalu teman-teman lihat di sini. Ya, untuk menentukan rata kiri, tengah, atas, bawah itu seperti ini. Kita pilih rata kiri atas. Berarti kita pilih align left dan top ya. Yang top align. Nah, rata kiri atas seperti ini. Lanjut. Kita ubah jadi rata tengah-tengah. Gimana caranya? Kita pilih middle align, lalu center. Nah, ini letaknya di tengah-tengah sel persis, ya. Lalu rata kanan bawah. Rata kanan bawah kita pilih align right, lalu bottom align. Seperti ini. Lanjut, ubah orientasi teks B25 menjadi miring seperti ini. Caranya gimana? Gampang. Caranya kita pilih ini, teman-teman ya. Orientation, kita pilih angle counterclockwise, ya. Di sini ada macam-macam. Silakan teman-teman coba sendiri ya. Nanti. Oke. Tambahkan indentasi pada ini. Ya, jadi kalau teman-teman mau buat tulisannya agak menjorok ke dalam seperti ini, bukan seperti ini ya caranya ya, bukan tambah spasi seperti ini manual bukan. Ada caranya. Gimana? Ini.
pilih yang ini. Increase indent. Tambahkan. Nah, ini 3 ya. Kalau misalnya mengurangi gimana caranya? Kita pilih yang sebaliknya. Decrease indent. Ya, berarti bukan dengan spasi manual ya, satu persatu. Bukan seperti itu caranya. Lanjut. Bagaimana caranya tulisan ini yang panjang ini kan nyebrang-nyebrang ya ke sel yang lain supaya cukup gitu dalam satu sel. Caranya kita gunakan command button wrap text. Nih. Jadi rapi ya. Mau lebih rapi lagi bisa pakai alignment seperti ini. Oke. Coba yang selanjutnya gabungkan sel B45, C45, D45. Berarti ini ya. Jadi satu. Mana caranya? Kita pakai ini. Merge and center. 3 kolom. 3 sel jadi 1 sel. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan geser ke sini ya. Ke sel. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke sheet yang ketiga. Kita akan membahas grup menu sales. Di sini ada sebuah tabel yang berisikan mata pelajaran beserta nilai-nilainya. Di sini ada beberapa keanehan ya, teman-teman. Di sini ada nilai ulangan harian 1, tapi nggak ada nilai ulangan harian 2, langsung nilai ulangan harian 3. Nilainya ada di sini. Terus keanehan yang kedua, ada mata pelajaran yang belum masuk ke tabel sini, sejarah dan seni musik. Keanehan yang ketiga, di sini mata pelajaran IPS-nya 2 kali, berarti datanya duplikasi ya. Dan ini masalah bisa kita selesaikan dengan fitur-fitur yang ada di grup menu sales. Oke, kita perkenalkan dulu fitur yang pertama, insert cells. Di sini ada shift cells right. Dia akan menggeser satu kolom ke kanan untuk baris yang kita pilih. Oke. Lalu yang kedua, shift cells down. Dia akan menggeser satu baris ke bawah untuk kolom yang kita pilih. Dia tidak akan mempengaruhi kolom yang lain. Nah, ini kita bisa menyelesaikan masalah yang pertama ya. Tidak ada nilai ulangan harian 2. Caranya gimana? Seperti ini. Kita pilih, lalu insert sheet columns. Seperti ini. Oke, lalu kita copy, atau kita cut, kita paste. Nah, sekarang ada. Terus, kok caranya begitu? Ada, tenang. Ada cara yang lebih cepat lagi. Caranya gimana? Kita klik satu kolom, I ya, ini seperti ini. Kita cut, lalu kita pilih yang kolom D, kita insert cut cells. Lebih cepat, ya, seperti itu. Lalu kita selesaikan masalah yang kedua. Gimana caranya masukin 2 nilai mata pelajaran yang ketinggalan ini? Caranya gimana? Kita seperti ini. Ya, insert, gunakan insert sheet rows. 2 kali ya, karena kita butuh 2 baris. Lalu kita cut yang ada di sini, kita paste. Oke, selesai ya masalah yang kedua. Lalu untuk masalah yang ketiga gimana? Seperti ini caranya. Oke teman-teman, sekarang kita akan nyelesain masalah yang ketiga ya, nilai IPS yang ada 2 ini, duplikat. Sebelum diselesain, gue akan jelasin delete cells. Nih, shift cells up. Dia akan seperti ini. Dia akan geser ke atas satu baris untuk kolom yang kita pilih. Lalu, untuk delete cells left, dia akan geser satu kolom ke kiri untuk baris yang kita pilih. Nih, seperti ini. Ya, IPS-nya hilang. Lalu, cara nyelesain masalah ini gimana? Kita pilih delete sheet rows. Seperti ini. Dia satu baris akan hilang. Cara cepat yang lain gimana? Kita pilih barisnya. Klik kanan, lalu delete. Oke, satu baris dia akan hilang. Oke ya. Kalau misalkan kita mau hapus kolom, gampang ya caranya. Klik kolomnya, klik kanan, pilih delete. Seperti ini. Atau bisa juga dari sini ya. Cuma lebih cepat yang ini. Oke, kita geser ke sebelahnya ya, format. Di sini penting dan krusial. Kenapa teman-teman? Contohnya ini ya. Ini cuma kebaca aku, padahal isinya bukan cuma aku. Cara setting tinggi kolomnya seperti ini. Klik format, row height, misalkan atur ya 75 gitu. Nah, kelihatan dia isinya. Aku adalah Anas Wicaksono, seperti ini. Cara kedua, bisa juga pilih format, dia auto fit row height. Ini dia akan menyesuaikan dengan tinggi yang dibutuhkan. Ngepas ya dibuatnya. Atau cara ketiga, bisa juga seperti ini. Kita geser, kita
klik di antara baris ke-13 dan 14 sampai muncul tanda panah ke sisi atas dan bawah, klik 2 kali. Nah, dia akan ngepas sendiri. Seperti itu ya caranya. Selanjutnya kita akan belajar caranya mengatur lebar sel. Caranya gimana? Seperti ini ya. Contoh, ini kan aku adalah Anas. Nggak selesai nih kebaca nih. Apa sih tulisannya gitu ya. Cara settingnya seperti ini. Format, column width, kita setting misalkan 50. Nah, jadi kebaca semua. Cara kedua, bisa juga auto fit column width. Oke. Cara ketiga, teman-teman bisa ke sini, klik 2 kali. Dia otomatis pas juga. Atau misalkan mau yang manual juga, caranya bisa. Seperti ini, klik, ditahan, di drag ya, diseret, set. Nah, jadi muat. Seperti itu. Nah, ini contoh kenapa column width itu penting. Seperti ini. Kalau misalkan kolomnya kesempitan, angka tadi itu kebacanya seperti ini, teman-teman. Pagar gitu ya, tanda pagar gitu. Kalau misalkan dibuat muat, baru kebaca isinya berapa. Seperti itu, angka yang panjang itu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu number. Sebelah sini ya. Kita langsung mulai aja. Gimana caranya ngubah angka yang ada di sini 10.000 jadi ada mata uangnya. Jadi bukan ditambahin simbolnya manual ya. Caranya seperti ini. Klik sel yang dimaksud. Di sini klik currency. Teman-teman nggak perlu khawatir. Ini pilihannya nggak cuma pound sterling ya. Teman-teman bisa ubah juga. Misalkan di sini dengan klik situ langsung more number formats. Pilih yang currency. Di sini teman-teman bisa pilih mau mata uangnya apa, macam-macam. Semua mata uang di dunia harusnya ada ya di sini ya. Rupiah pun ada. Oke, yang kedua ubah jadi format accounting, akuntansi. Kita pilih yang accounting seperti ini. Lalu selanjutnya kita ubah jadi format tanggal sederhana. Oke, kita pilih yang ini, short date. Ini adalah format yang biasa dipakai di negara kita ya. Jadi tanggal, bulan, tahun. Kalau misalkan di PC kalian bisa juga formatnya itu bulan, tanggal, tahun, atau gimana ya, tergantung format PC masing-masing. Lanjut, kita ubah ini jadi tanggal yang lebih lengkap gitu ya. Contohnya ini, custom long date. Kalau ini kan Mei sama dengan Mei ya. Coba misalkan kita ubah sini 3 March gitu ya, bisa juga diubah. Dia akan menyesuaikan sendiri dengan bulannya. Lanjut, kita mau ubah 0,5 ini jadi persen. Caranya klik ini, lalu pilih percentage. Sama, oke. Selanjutnya kita pingin bikin 0,5 ini jadi bilangan pecahan. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut fraction. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih fraction. Dia jadi 1/2. Oke, ini ada angka yang banyak banget nolnya gitu. Susah kali ya dibacanya gitu. Kita pingin jadi format scientific. Kita pilih di number ini yang scientific. Jadi 1 kali E pangkat 16. Seperti itu. Lanjut, jadi format teks. Jadi kalau ini kan angka ya teman-teman ya. Di sini ada format number, ada format macam-macam teks. Jadi ini akan berdampak kalau teman-teman mau melakukan operasi penghitungan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau menganggap tulisan angka ini jadi teks ya, caranya seperti ini. Klik, pilih teks. Ini udah jadi teks ya, ini bukan number lagi dibacanya. Oke, gimana caranya supaya angka 10 ini punya 2 angka di belakang koma? Caranya ini ya, tambah desimal, increase desimal, tambahkan 2, lebih juga bisa. Oke. Kalau misalkan ini kebanyakan, saya cuma butuh 1 angka di belakang koma. Oke, kita kurangi dengan decrease desimal, jadi 1. Nah, ini juga nih, lanjut ya. Kita pingin ada 1 angka di belakang, ini maksudnya bukan 1 angka di belakang koma ya. Kita pingin angka yang panjang ini ada pemisah per 1000 atau 1000 separator ya. Kalau bahasa Excelnya, klik ini aja, koma style. Klik, nah dia akan membaginya jadi per 1000 dikasih koma. Atau misalkan di PC kalian bisa settingnya itu menggunakan titik. Kalau di Indonesia kita biasa menggunakan titik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Gimana? Udah dipraktekin kan? Kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan,
bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, ataupun bisa kontak gue langsung lewat kontak-kontak yang udah gue sediain ya. Sampai ketemu di video berikutnya.